Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rahmasari, NIM 129 dari kelas 5D. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji komparasi dua sampel, yaitu uji T dengan Microsoft Excel. Nah, di sini untuk yang pertama telah tersedia data mengenai banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Maka di sini telah tersedia data dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, untuk asumsinya yang kita gunakan adalah data tersebut berdistribusi normal. Parameter yang akan diuji adalah rata-rata, sehingga hipotesisnya pada H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk taraf kepercayaannya sebesar 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya sebesar 0,05. Kita akan menggunakan uji T independen. Maka dari itu, kita akan melakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak. Nah, uji homogenitas ini caranya yaitu varian terbesar dibagi varian terkecil. Maka dari itu, kita akan mencari variansi dari tiap-tiap kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk mencari variansi ini, caranya adalah sama dengan var titik S, karena data yang kita gunakan berupa sampel, kemudian buka kurung, lalu kita blok data hanya angkanya saja dari awal hingga akhir, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk variansi pada kelompok eksperimen, caranya juga sama. Nah, di sini variansi kelompok kontrol sebesar 33,57, sedangkan pada kelompok eksperimen variansinya sebesar 2,65, sehingga kelompok kontrol memiliki nilai variansi yang lebih besar daripada kelompok eksperimen. Maka dari itu, kelompok kontrol kita gunakan sebagai variabel 1, sedangkan kelompok eksperimen kita gunakan sebagai variabel 2. Nah, setelah kita ketahui variansi dari masing-masing kelompok ini, selanjutnya kita akan melakukan uji F. Caranya, kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini kita akan memilih yang F-test to sample for variance. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel satunya kita isi dengan kelompok kontrol, caranya kita blok dari judulnya hingga data terakhir. Untuk variabel 2 kita gunakan dari kelompok eksperimen, caranya juga sama. Lalu kita akan centang label. Alfa sudah benar 0,05. Selanjutnya kita akan pilih yang output range dan di sini akan saya letakkan di bagian ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Di sini kita akan membandingkan nilai F dengan nilai F kritikal atau F tabel, di mana nilai F ini diperoleh sebesar 1,35, sedangkan F tabelnya sebesar 2,45. Syaratnya, jika F tersebut kurang dari F tabel atau F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini F sebesar 1,35 ini lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,45. Maka H0 diterima. Nah, kita juga bisa membandingkan nilai p-value dengan nilai alfanya. Nilai p-value-nya ini diperoleh sebesar 0,29. Syaratnya, jika p-value-nya ini lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima. Nah, di sini p-value
sebesar 0,29, sudah jelas bahwa lebih besar sama dengan 0,05. Maka H0 juga diterima. Nah, dari hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, setelah kita melakukan uji homogenitas, maka selanjutnya kita akan melakukan uji T. Caranya, kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini kita akan pilih yang T-test to sample assuming equal variance, karena data tersebut bersifat homogen. Kemudian kita klik OK. Untuk variabel satunya sama, kita isi dengan kelompok kontrol, caranya sama seperti tadi. Dan variabel 2-nya kita isi dengan kelompok eksperimen. Kemudian kita centang label, alfa sudah benar 0,05, lalu kita pilih yang output range, dan akan saya letakkan di bagian sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini telah keluar datanya. Di sini kita akan membandingkan nilai T-stat atau T hitung dengan T kritikal. Di sini kita pilih yang tutil karena dari hipotesisnya adalah ada tidaknya perbedaan maka termasuk pada uji dua pihak. Nah, di sini T statnya diperoleh atau T hitungnya diperoleh min 2,59, sedangkan T kritikal atau T tabelnya diperoleh sebesar 2,05. Nah, syaratnya, dari hasil ini, maka akan memenuhi syarat yang kedua, di mana T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak atau terima H1. Nah, di sini T hitung itu sebesar min 2,59 lebih kecil dari T tabel, lebih kecil dari min T tabel, yaitu sebesar min 2,05. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan nilai p-value-nya dengan alfa. Di mana jika p-value-nya ini lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Di sini nilai p-value-nya diperoleh sebesar 0,015 sehingga lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Nah, dari hasil ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini telah tersedia data mengenai hasil pretest dan posttest pelatihan pedagogi guru. Di sini sudah tersedia tabel data dari dua kelompok, yaitu kelompok pretest dan kelompok posttest. Nah, untuk asumsi datanya yang kita gunakan adalah berdistribusi normal. Parameter yang akan diuji adalah rata-rata. Maka dari itu, H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf signifikannya sebesar 5% atau alfanya sebesar 0,05.
Maka dari itu kita akan menggunakan uji T berpasangan. Setelah kita menentukan uji T-nya, maka selanjutnya kita akan menghitung uji statistiknya. Caranya kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini kita akan memilih yang T-test paired to sample for means. Kemudian klik OK. Nah, untuk variabel satunya kita isi dengan kelompok pretest. Caranya kita blok dari judul hingga data terakhir. Untuk variabel 2-nya kita gunakan yang post-test. Caranya juga sama. Kemudian kita centang bagian label. Alfa sudah benar 0,05. Kemudian kita pilih output range. Nah, untuk output range-nya di sini akan saya letakkan di bagian ini. Kemudian kita klik OK. Nah, dari data yang diperoleh ini, kita akan membandingkan nilai T-stat atau T-hitung dengan T-kritikal atau T-tabel. Nah, di sini T-tabelnya yang kita gunakan juga tutil karena dari hipotesisnya yaitu ada tidaknya perbedaan, maka termasuk uji dua pihak. Di sini nilai T-stat atau T-hitungnya sebesar min 5,71, sedangkan T-kritikalnya atau T-tabelnya sebesar 2,14. Maka dari itu akan memenuhi syarat yang kedua di mana T-hitung lebih kecil dari min T-tabel. Nah, di sini T-hitung sebesar min 5,71 lebih kecil dari min T-tabel yaitu min 2,14. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan nilai p-value-nya dengan nilai alfa. Di mana di sini nilai p-value-nya diperoleh sebesar 0,00054 sehingga 0,00054 ini lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Maka H0 juga ditolak atau H1 diterima. Nah, dari hasil ini maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi. Ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.